Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Gatot Widayanto. Kali ini kita coba ulas mengenai interaction excellence ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan bagus. Dan saya beri judul mulailah dari pandangan mereka atau pandangan dari lawan bicara kita atau teman bicara kita. Baik, mungkin kita boleh mulai dengan suatu kasus ya, di mana suatu ketika gitu ada seorang atau dua orang bertemu gitu, si A sama si B gitu. Kemudian si A katakanlah mengatakan bahwa membaca buku itu bagus dan membuat pikiran terbuka gitu ya. Misalnya si A mengatakan gitu. Si B menanggapi dengan membaca buku itu membosankan, membuat ngantuk. Ya. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Nah, sekarang kita mencoba berpihak pada atau bagaimana kalau kita melihat si A ini. Ibaratnya si A itu kalau Anda, ya teman-teman ya, sebagai si A, kira-kira begitu mendapat tanggapan seperti itu, senang atau tidak senang? Ya, akui aja lah ya. Artinya kalau memang tidak senang ya nggak apa-apa. Mungkin Anda terlalu sangat menyukai buku gitu. Ada teman mengatakan gitu, rada sakit gitu. Oke, kita anggap aja sakit ya. Kita anggap aja kita tidak suka dengan statementnya dia gitu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh si B? Ya, jadi pokok bahasan kita adalah kita sebagai B belajar mengenai interaction excellence. Ya. Nah, karena kita bicara mengenai interaction excellence, kita harus memahami dulu bahwa setiap orang pasti ada kemungkinan memiliki perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda. Nah, saya akan coba bahas dari sudut ini. Untuk itu, saya coba tampilkan screen ya. Jadi di sini sebelum kita bahas, saya baca dulu quote dari Michael Jordan ya. You must expect great things of yourself before you can do them. Ya, kita sebagai B sekarang ya, kita harus expect great things ya. Great things-nya apa? Supaya interaksi kita dengan si A tadi excellent ya. Supaya interaksi dengan si A itu dinamis dan si A itu jadi ketagihan ngobrol sama kita gitu ya, senang berbicara dengan kita. Jadi tujuannya itu bukan untuk menyampaikan apa pendapat saya sebagai B, yaitu membaca itu membosankan dan membuat saya mengantuk. Ya, nah ini ada tiga hal yang akan kita bahas, yaitu yang disebut dengan perspective taking, kemudian perspective seeking, dan perspective coordinating. Ya, satu persatu dulu kita lihat ya. Nah, ini sebetulnya ada dua hal yang cukup mendasar, yaitu perspective taking. Sebagai si B, harusnya dia punya mindset perspective taking dulu. Artinya, dia harus berangkat dari pandangannya si A. Ya, si A bilang menyukai buku. Ya, mungkin tidak harus Anda setuju. Nggak apa-apa Anda nggak setuju bahwa Anda sebagai B, Anda tidak menyukai statementnya si A bahwa dia menyukai buku gitu. Mungkin bagi Anda buku itu hanya bisa ngomong saja gitu ya. Buku itu hanya bicara teori. Apapun alasannya, di sini adalah pokok bahasan kita. Kita harus pahami dulu, yaitu dengan menggali lebih jauh. Ya, misalnya, oh ya mungkin seperti gitu. Oh, coba ceritakan lagi lebih lanjut. Ya, jadi tujuan kita adalah menggali dulu sebetulnya kenapa dia punya perspektif bahwa si A ini membaca buku menyenangkan. Ya, kita pengen tahu dari sudut pandang si A. Ya, kemudian apapun jawabannya dia bahwa dia cerita bahwa pengalaman hidupnya dia begitu pahit, ternyata setelah membaca buku pikiran terbuka. Tugas ke Anda adalah berempati. Ya, berempati itu tidak harus, aduh kasihan kamu, enggak usah dikatakan. Anda dengan menatap muka dia sambil dia cerita, tanpa melihat handphone, tanpa melengos, tanpa mencatat, itu sudah menunjukkan bahwa Anda berempati. Ini kita bicara sebagai si B ya. Nah kemudian setelah itu si B apa tugasnya? Menanggapi, tanggapi.
Ya, apa yang dikatakan si A tadi tanggapi, tapi tanggapi yang tidak menolak dulu. Ya, karena tugas Anda di sini adalah perspective taking. Ya, jadi memang diperlukan kesabaran. Nah, kalau Anda pengen interaction excellence, jangan buru-buru Anda memberikan perspektif Anda. Itu paling terakhir lah. Jangan sekarang gitu ya. Nah, ini kita belajar sebagai si B. Ini si B itu bisa saya juga gitu. Artinya saya juga mengatakan ini untuk diri saya sendiri. Nah, setelah Anda tanggapi itu mulailah dari dia. Ya, jadi mulailah dari apa yang menurut dia bagus dengan membaca buku. Misalnya dia mengatakan bahwa wah, buku itu benar-benar berjasa bagi saya bisa bekerja karena membaca buku sehingga pikiran saya terbuka, saya menjadi open mind dan sebagainya. Ya, mulailah cerita dari sana. Walaupun dalam diri Anda nggak setuju, ini orang mengada-ada nih. Gua kalau baca buku malah ngantuk gitu ya. Nggak perlu disampaikan. Ya, kita dalam konteks dalam mindset perspective taking. Ya, nah kemudian Anda rangkum, ya, rangkum apa yang dia katakan. Rangkumnya jangan panjang lebar gitu, cukup satu kalimat, gitu ya. Jadi saya mengerti sekarang alasan kenapa kamu itu melihat bahwa buku itu mencerahkan kamu, ya. Udah, cukup, ya. Jadi kalau Anda melakukan ini sudah cukup aman, ya. Ini kasus pertama, perspective taking. Nah, sekarang kasus kedua. Ini berbeda dengan yang dikatakan A dan B tadi. Sekarang Anda sebagai B juga, ya, Anda nggak suka buku, ya, Anda ini contoh aja ya, buku ini bisa apapun lah gitu ya, bisa hobi yang lain gitu. Kemudian Anda pengen sebagai B, pengen mencari apa pendapat orang tentang membaca buku. Ya, Anda jangan mulai dengan statement Anda bahwa gua nggak suka tuh baca buku, itu hanya orang-orang yang nerd aja yang baca buku itu, kayak nggak ada kerjaan aja. Ya misalnya, jangan. Ya, mulai dengan pertanyaan bahkan. Ya, pertanyaan. Ngomong-ngomong, buku menurut kamu buku itu bagaimana? Kamu suka nggak baca buku gitu ya? Dan dia cerita, ya, dia cerita macam-macam dan ternyata dia cerita seperti si A tadi, suka baca buku dan seterusnya, ya. Bahkan dia banyak cerita kasus-kasusnya dia. Tugas Anda apa? Memberikan apresiasi, berempati pada cerita dia. Jangan buru-buru bahwa itu hanya ini. Jangan ditanggapi, ya. Sampai Anda perlu menanggapi, dan menanggapinya tidak perlu harus Anda mengangkat-ngangkat dia, nggak perlu, ya. Cukup memberikan pengakuan bahwa pendapatnya dia tentang buku adalah dia menyukai. Tidak perlu Anda wah sama dengan saya, nggak perlu berpura-pura karena Anda nggak suka buku kan, ya. Kita sebagai B, sekali lagi ya, kita berperan sebagai B, tidak suka buku perannya, ya. Tidak suka buku, benci atau bahkan membuat ngantuk gitu ya. Mungkin benci enggak, tapi menyebalkan lah membaca buku gitu ya. Dan kemudian juga Anda amati bagaimana dia semangat, begitu Anda beri apresiasi dan rangkum. Jadi sama ininya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bicara perspektif coordinating. Disinilah Anda mulai mencoba menyatakan bagaimana Anda sendiri tidak menyukai buku, ya. Tapi jangan menjelekkan orang yang suka buku dulu, gitu ya. Jadi Anda juga mencoba menyampaikan gitu. Aduh, kalau aku tuh ngantuk ya, aku appreciate lah kamu ternyata bisa ini ya, mendapat itu ya. Kalau aku tuh kalau baca buku udah deh gitu. Aku lebih senang bekerja, misalnya seperti itu, ya. Nah, perspektif coordinating tugasnya adalah menggabungkan dua perspektif ini, ya. Perspektif si A, si B, supaya apa? Kita bisa mencoba mencari pembelajaran. Karena inti dari interaction excellence itu adalah kita saling belajar satu sama lain, gitu ya. Nah, kalau memang menurut Anda ada cara lain selain baca buku,
saatnya Anda memberikan perspektif giving. Ya, di terakhir ini ada perspektif giving. Anda beri pandangan ke dia bahwa ada yang lebih efektif dari membaca buku. Ya, misalkan mendengarkan podcast, menyimak audiobook atau apapun lah, ya, menyimak TED Talk gitu ya. Itu bisa Anda sampaikan sesuai dengan apa yang menurut Anda baik, dan itu setelah Anda melakukan perspektif coordinating, ya. Nah, untuk meringkas, kita sedang memainkan EQ kita sebetulnya. Jadi pertama tadi bahwa perspektif taking maupun perspektif seeking itu semuanya melalui 5 hal tahapan tadi ya. Kita gali dulu, gali itu dengan mencoba membiarkan dia bercerita panjang lebar mengenai perspektifnya dia. Kemudian yang kedua, kita harus berempati, memberikan apresiasi terhadap apapun pandangan dia, walaupun kita nggak setuju. Jadi berempati itu tidak harus kita setuju dengan pendapat dia, it's okay, ya, kita berbeda pendapat nggak masalah, karena hidup ini begitu banyak perbedaan, it's okay to be different gitu ya. Kemudian tanggapi, ya, tanggapi. Nah, tanggapinya jangan langsung memasukkan perspektif Anda, jangan. Ya, itu tabu, ya, itu haram hukumnya. Anda harus mulai dengan apresiasi dari dia, ya. Karena apa? Interaction excellence ya. Kita pengen dia diapresiasi, kita pengen juga kita diapresiasi. Sebelum kita diapresiasi, kita harus mengapresiasi orang dulu. Seek to understand and then to be understood. Itu di Seven Habits-nya Stephen Covey kan seperti itu ya. Jadi kita waktu menanggapi mindsetnya bukan kita menyampaikan pandangan kita, nggak penting ya. Yang penting kita memahami perspektifnya dia dan kita tanggapi, dan kemudian kita amati bagaimana gerak tubuhnya, bagaimana raut mukanya ya, kelihatan kok. Dan saya yakin ya, saya berani taruhan sama Anda gitu ya. Amit-amit bukan ya, taruhan haram ya. Pokoknya saya berani meyakinkan Anda bahwa kalau Anda menanggapi mulai dari dia, ya ini pokok bahasan kita adalah mulai dari pandangan dia, Anda akan mendapatkan apresiasi juga dari dia. Ya, nah ketika amati, lakukan itu dan rangkum. Ya, rangkumnya cukup 1 kalimat. Oke, gua ngerti sekarang bahwa lu suka baca buku karena dampaknya pada pekerjaan lu sangat sangat signifikan. Wah, gua belajar nih dari lu gitu. Misalnya seperti itu, ya. Jadi saya ingin menekankan di sini pentingnya interaction excellence ya. Dan pokok bahasan kita dalam interaction excellence yang ada di benak kita adalah kita harus mulai segalanya dari dia, bukan dari kita. Ya, mulailah statement Anda itu dari dia. Kalau dia mengatakan dia suka buku, katakan bahwa Anda appreciate itu, dan boleh nggak diceritain lebih lanjut. Jangan belum apa-apa udah, kalau gue nggak suka, gue sukanya TED Talk, gue sukanya ini. Nggak penting. Itu nggak membuat interaksi Anda excellent ya. Jadi excellence, interaction excellence itu we have to start from them, from you, from the other person, not from us. Karena kita jadi irrelevant dalam hal ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.